Jika seorang wanita tidak ada walinya, karena lahir tanpa ayah, maka walinya adalah hakim. Kalau bukan hakim yang menjadi wali, ada namanya muhakkam. Orang bijak punya ilmu yang ditunjuk oleh kedua mempelai untuk jadi hakim bagi dia. Muhakkam namanya, pakai tahkim. Adapun bapak tirinya, misalnya setelah itu ibunya menikah. Dia lahir tanpa ayah karena zina, kemudian ibunya menikah. Setelah itu, maka ayah tirinya tidak bisa menjadi wali. Atau mohon maaf, dia menyebut ayah biologis. Jadi yang menghamil ibunya dulu tidak bisa menjadi wali. Atau mengangkat anak. Cuman kami perlu ingatkan, kalau tujuannya menutup aib, itu mudah. Tujuan untuk menutup aib penting. Justru harus kita hindarkan kalimat ayah biologis. Di saat disebut ini ayah biologisnya, kok nggak bisa jadi wali, langsung orang paham dia berzina. Na'udzubillah. Jadi jangan pakai istilah kata ayah biologis. Jangan disebut mana itu. Karena orang langsung paham di saat disebut ini ayah biologisnya. Kenapa kok pakai istilah ayah biologis? Terus nggak bisa jadi wali, pasti langsung zina. Lah ini kan pengen menutup aib, membongkar aib. Kalau kita dengan anak kita nggak usah pakai ini anak saya, selesai mbak, saya ayah biologis. Jadi istilah ayah biologis itu pasti ada permasalahan itu. Maka sudahlah, kalau memang dia bukan ayahnya, mohon maaf, yang menzinai ibunya tidak akan jadi ayahnya. Sudah. Dan jangan disebut, kalau disebut ayah biologis malah disambungkan, sana anak jadi mengerti. Kenapa kok itu ayah biologis saya gak bisa jadi wali buat saya? Nah, yang jawab apa coba anaknya? Oh karena ibumu doa. Oh jadi ibuku berzina, ngerusak mentalnya sang anak. Ibuku saya berzina, saya akhirnya rusak. Sehingga seorang ibu, semoga Allah menjaga, yang pernah kepleset dalam zina, semoga Allah ampuni dan Allah beri, Allah jaga. Jangan sampai anaknya rusak gara-gara ibunya. Maka seorang ibu yang mohon maaf punya pengalaman pahit, kemudian anaknya adalah lahir tanpa ayah, maka jangan sampai sang anak tahu kalau dia pernah berzina. Bisa dikemas ayahnya siapa saja yang meninggal atau bagaimana. Jangan dikatakan ayahmu nggak milikku. Ayahmu biologis tuh ayah biologismu. Nah. Waktu dia mau itu ayah biologismu, nah, sang anak langsung paham kenapa ya pakai ayah biologis. Sehingga kadang-kadang kita sudah tanya, Bu ya, tentang ayah biologis, saya paham ini akan ngomong orang zina. Biarpun menunjuk masalah istilah ayah biologis itu nggak ada masalah. Kalau dibandingkan dengan ayah angkat, kan begitu. Tapi sekarang permasalahannya sudah ayah biologis adalah di luar nikah. Maka hindarkan kalimat itu untuk menjaga. Kalau pengen tutup aib semaksimal mungkin. Adapun yang menikahkannya, hakim sudah ngerti. Kalau hakim fakih, coba katakan, Pak Hakim, misalnya ini ayahnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ibunya. Oh, langsung hakim bijak, tenang, aman. Terus siapa yang jadi ayah? Siapa yang jadi ayahnya selama ini? Ayah tirinya. Sudahlah ayah tirinya berperan jadi ini boleh saja. Seolah-olah izin, hakim bisa mengizinkannya atau bukan istilahnya. Sudahlah nanti itu yang menikahkan disaksikan oleh yang lainnya. Atau dengan cara lain muhakkam diangkat ayah tirinya misalnya. Atau ayah angkatnya sebagai muhakkam yang akan menikahkan. Atau tentunya dengan restu hakim jauh lebih mudah seperti itu. Anggap saja. Tidak ada hakim tidak tahu sekalipun. Cuma untuk menutup aib serapi-rapinya. Untuk menutup aib serapi-rapinya bisa saja ayah angkatnya atau ayah tirinya menikahkan dia, tapi bukan sebagai wali, tapi sebagai muhakkam. Dan itu kerjaan para ahli fikih yang pandai mengerti menutup aib. Ini permasalahan dan ini enggak, ini adalah sangat spesial. Maka datanglah kalau Anda punya permasalahan ingin menutup aib, datanglah pada orang alim yang bijak. Bijak enggak punya ilmu bermasalah. Atau ada ilmu nggak bijak juga bermasalah. Orang alim dan bijak, dia akan mengemas permasalahan Anda, tinggal Anda ikuti, nanti akan tertutup aib itu. Yang jelas menutup aib harus. Gampang yang menikahkan bisa oleh bapak tirinya, oleh bapak angkatnya, boleh. Sebab bapak angkat kan tidak boleh merubah nasab juga. Boleh, tapi caranya bukan sebagai wali, tapi sebagai muhakkam. Atau tadi hakimnya, karena hakim yang mengerti telah merestui untuk menikahkannya. Sehingga untuk menutup aib itu sah dan mudah urusan ini.
Makanya termasuk ilmu yang harus diketahui oleh para hakim. Hakim itu adalah ilmu ini. Ilmu menutup aib. Jangan sampai orang berzina sudah diampuni, ditutup, ternyata disebarkan waktu masa pernikahan. Sehingga seorang anak yang dia hidup dengan mental sehat, atau hanya menjelang pernikahannya dihancurkan gara-gara kebodohan seorang ustadz. Harus dijelaskan ini, kalau bapaknya nggak ada. Ya ustadz. Dan kita pernah menemukan. Nggak sah nanti pernikahannya. Ya sempit ilmumu. Mau ngerusak hatinya orang. Ini makanya jadi ustadz, tolonglah hati-hati. Jangan sampai dirusak orang yang sudah ingin menutup aibnya karena kebodohannya. Kebodohan seorang ustadz, harus sebutkan ini. Bahwa saya nggak ada nanya. Binnya ya ibunya, binti. Semua orang harus ngerti nggak ada binnya, berarti nggak ada bapaknya. Langsung, apa yang terjadi? Loh kan gitu. Baik. Justru yang kami sampaikan, ingin kami sapa adalah para asatid. Belajarlah ilmu ini, wahai para ustadz. Menutup aib itu ilmu yang penting di hari ini. Bahkan kita perlu keluar duit, keluar apa dan sebagainya. Untuk menutup aibnya hamba Allah. Barang siapa pandai menutup aibnya hamba Allah, maka Allah akan tutup aibnya. Kenapa? Bukan urusan si ibu yang berzina saja yang bermasalah nanti. Keluarganya juga akan malu dengan dia. Anaknya akan rusak mentalnya punya ibu semacam itu. Dan ingat dosa itu semuanya akan mudah terhapus. Kalau orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, enteng. Seorang anak masih bangga kalau punya kakekku mu'allaf. Tapi kalau seorang cucu punya kakek pezina, nggak akan hilang di jidatnya sampai kapanpun. Aib itu bahaya, zina harus ditutup. Maka tolong ini para ustadz, kalau orang-orang awam tidak mengerti. Karena dalam seminggu ini banyak orang bertanya tentang bagaimana ada orang menutup aib. Menunjukkan ini perlu kurang disosialkan ilmunya para ustadz. Bagaimana menutup aib? Sudah panggil saja, nikahkan selesai dengan cara yang ustadz lebih tahu. Punya ilmu. Mereka orang yang kembali kepada Allah. Itu kepleset di masa lalu ya, masa mudanya. Dia terjerumus, mungkin juga dia diperkosa, mungkin dia dibohongi, mungkin ini. Dia ingin kembali kepada Allah. Kita tolong dia. Dan anaknya kita besarkan dengan mental yang sehat tanpa tahu ibunya begini begitu. Sehingga dia bisa menghargai ibunya, muliakan ibunya, dia biar tumbuh mulia. Anak zina, yang zina ibunya, anaknya bisa menjadi waliullah kekasih Allah. Sudah begitu kadang-kadang ngambil hadis ngawur, ada hadis palsu disebutkan. Anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Ya Ustaz, itu hadis palsu, jangan disebut-sebut. Anak zina seorang anak yuladu ala fitrati, anak lahir dalam keadaan suci, nggak punya dosa, itu bayi, biarpun ibunya zina. Itu bayi tidak punya salah, tidak punya dosa. Jangan diseksa dengan mentalnya dengan dipermalukan ibunya zina. Nah, ini tugas. Sampai di sini, semoga Allah mengampuni siapapun yang pernah kepleset, berikan kesadaran untuk tobat dan mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan dari zina yang hina dan mukaddimahnya wallahu alam bissawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.